action. Assalamualaikum Bu Mai. Waalaikumsalam. Mbak Tiara ya? Iya Bu. Oke, dari kelas berapa? Saya dari kelas 11-1. Dari kelas 11-1. Bagaimana kabarnya dan perasaannya hari ini Mbak Tiara? Alhamdulillah baik. Bu Mai gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gini Bu, jadi saya ada perasaan yang sedikit kayak ganjal. Jadi saya datang ke sini buat nemuin Bu Mai. Oke, berarti ada permasalahan yang ingin diceritakan ya ke Bu Mai ya? Iya Bu. Oke, berarti kita akan melaksanakan konseling ya? Iya. Oke, sebelum memulai proses konseling, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, kami mulai. Berdoa selesai. Oke, tadi jamnya siapa hari ini? Tadi ada jamnya bahasa Inggris. Bahasa Inggris, tapi sudah izin ya ke guru mapelnya untuk kesini? Sudah Bu. Sudah izin, baik. Sebelumnya Bu Mai ingin bertanya, apakah Mbak Tiara sebelumnya pernah melaksanakan konseling? Belum pernah, ini baru pertama kali. Belum pernah, ini baru pertama kali Iya. ya? Oke baik. Kalau gitu Bu Mai tanya terlebih dahulu. Kira-kira Mbak Tiara tahu nggak sih konseling itu apa? Konseling itu kayak kita datang ke BK, terus nanti kita cerita-cerita gitu, habis itu nanti BK ngasih solusi. Iya, betul. Jadi, konseling individual adalah proses pemberian bantuan secara langsung yang diberikan oleh konselor atau guru BK. Nah, dalam hal ini konselor atau guru BK-nya adalah Bu Mai kepada konseli. Nah, konselinya adalah Mbak Tiara. Nah, tujuan konselingnya, kira-kira Mbak Tiara tahu nggak tujuan konseling ini untuk apa? Buat nemuin memecahkan masalahnya, buat nemuin solusinya. Betul. Jadi tujuan konseling sendiri untuk membantu konseli. Nah, dalam hal ini kan konselinya Mbak Tiara, membantu Mbak Tiara untuk memecahkan masalah, mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh Mbak Tiara. Harapannya masalah yang dihadapi Mbak Tiara bisa terselesaikan. Nah, pada proses konseling ada beberapa asas. Yang pertama ada asas kesukarelaan. Nah, pada asas kesukarelaan, Mbak Tiara diharapkan dapat secara sukarela untuk menceritakan semua permasalahan yang dihadapi dan tidak ada yang ditutupi. Jadi Mbak Tiara secara sukarela menceritakan, tidak ada paksaan dari pihak manapun ya. Kemudian ada asas kerahasiaan. Nah, pada asas kerahasiaan ini Mbak Tiara nggak usah ragu, nggak usah bimbang. Gimana ya nanti kalau Bu Mai cerita-cerita? Gimana ya kalau kasus saya ini sampai ketahuan oleh orang lain dan lain sebagainya? Mbak Tiara nggak usah ragu, nggak usah takut. Nah, pada proses konseling, kerahasiaan cerita dari konseli akan terjamin. Jadi Bu Mai tidak akan menceritakan permasalahan yang dihadapi oleh Mbak Tiara. Jadi pada proses konseling ini hanya Bu Mai dan Mbak Tiara saja yang tahu. Kemudian ada asas keterbukaan. Nah, pada asas keterbukaan ini diharapkan Mbak Tiara dapat terbuka, menceritakan semua masalah yang dihadapi. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Mbak Tiara pokoknya terbuka saja, cerita ke Bu Mai, apapun boleh diceritakan. Tidak usah ragu, tidak usah bimbang, semua boleh diceritakan. Gitu. Sampai sini Mbak Tiara bisa dipahami? Bisa. Apakah proses konseling bisa dimulai? Bisa. Oke, saya persilahkan Mbak Tiara, kira-kira ini menceritakan apa? Jadi gini Bu, awalnya tuh saya beberapa minggu terakhir ini saya sering ditegur sama wali kelas saya, guru piket, apalagi guru mapel pertama. Wah, kira-kira kenapa kok sampai ditegur? Ini Bu, saya ceritain ya Bu. Ya. Ini saya itu kerja part time. Jadi pulang sekolah saya 3:30. Jam 6 saya sudah harus masuk kerja Bu. Saya kerja dari jam 6 sampai jam 9:30. Kerja di mana itu? Di kafe Bu. Di kafe. Iya. Kerjanya apa di kafe? Karena saya jadi baristanya. Baristanya. Berarti
bagian apa buat minuman, buat makanan gitu ya. Gitu, iya. Oke. Orang tua tahu nggak kalau Mbak Tiara kerja? Tahu Bu. Tahu ya. Kebetulan tahu ya. Tahu, tapi ya aslinya sih melarang Bu, tapi mau gimana lagi Bu buat nambah uang jajan. Soalnya kemarin wali kelas saya itu juga langsung telepon ke ibu saya. Buat tambah uang jajan. Oke. Untuk sekarang uang jajannya Mbak Tiara berapa? Kalau dikasih dari ibu sendiri sih 10.000 sehari. 10.000. Oke. Kalau ayahnya kerjanya apa? Ayah saya kerjanya serabutan Bu. Serabutan. Oke. Berarti sebenarnya orang tuanya tahu ya, tapi melarang. Oke. Kalau jam tidurnya setelah apa? Setelah dari kerja itu jam berapa tidurnya? Saya kan pulang jam 9:30 Bu, jadi nanti saya itu nggak bisa langsung tidur. Saya tuh harus kayak nonton film, scroll sosmed, kayak TikTok, Instagram, itu Bu, saya baru bisa tidur nanti. Oh, berarti setelah pulang kerja itu nggak langsung ngantuk ya, Iya. tapi lihat sosmed dulu ya. Iya. Mungkin karena tadi kan kerja ya, Jadi nggak sempat untuk pegang HP. Nah, makanya setelah pulang dari kerja itu tidak bisa langsung tidur, tambah scroll sosmed. Nah, biasanya FYP-nya apa di TikTok? random sih Bu, kadang kayak makeup gitu, kadang juga kayak review makanan, apalagi yang viral gitu pasti banyak yang keluar. Berarti suka itu ya, suka tentang make up Iya. itu ya, masak juga mungkin Iya, ya. suka masak. Oke. Selain scroll TikTok, scroll sosmed, biasanya ngapain lagi? Nonton film. Nonton film. Film apa biasanya? Ada di Netflix sih Bu, banyak. Ada di Netflix. Iya. Banyak ya. Sukanya genre apa Mbak Tiara? Romance. Romance. Iya. Sukanya Korea gitu ya mungkin Iya. ya. Oke. Nah, dari keterlambatan itu kira-kira Mbak Tiara tahu nggak sih apa sih yang Mbak Tiara dapatkan ketika Mbak Tiara terlambat? Kira-kira Mbak Tiara kenapa kalau terlambat? Kalau di Pika sih paling absen saya ya Bu, yang di merah. Ya, Terus kalau di mapel pertama itu saya sering banget ketinggalan. sering banget Iya. ketinggalan ya. Di jam pertama, berarti hampir di setiap jam pertama Iya. Mbak Tiara terlambat ya. Iya. Oh, kira-kira mapel apa saja yang terlambat? Kayak contohnya kayak hari Senin Bu, hari Senin ada fisika, nanti Selasanya ada matematika, terus Rabunya ada bahasa Inggris gitu. Berarti ada beberapa mapel yang Iya. ketinggalan ya. Nah, Bu Mei mau tanya, kalau misalkan tidurnya tadi sekitar jam berapa? Mungkin jam kalau saya Bu, kalau boleh jujur itu di atas jam 12 baru saya bisa tidur. Berarti kisaran jam 1 ya, Iya. baru bisa tidur ya. Nah, kalau bangunnya jam berapa? Bangunnya sih kadang kebablasan sampai jam 6:30 baru bangun. 6:30 baru Iya. bangun ya. Tapi Mbak Tiara tahu nggak kalau di sini masuknya jam berapa? Jam 7. Jam 7 ya. Terus rumahnya Mbak Tiara jaraknya dari rumah ke sekolah jam berapa? Mungkin 5 menitan. 5 menit ya, dekat berarti ya. Tapi karena jam bangunnya 6:30 tadi, Mbak Tiara kan belum mandi, Iya. belum menyiapkan baju, belum menyiapkan buku, jadinya tetap terlambat ya. Oke, kira-kira apa sih yang diinginkan Mbak Tiara sebenarnya dari proses konseling ini? Saya mau minta solusinya gimana soal permasalahan saya ini Bu. Jadi kayak gimana caranya saya bisa mengatur waktu saya buat kerja terus sama buat yang berangkat sekolah gitu Bu. Jujur saya masih kewalahan banget buat ngatur waktu. Oh, berarti masih kewalahan untuk mengatur waktu Iya. ya. Berarti manajemen waktu yang dihadapi Mbak Tiara ini ya, manajemen waktunya sangat susah ya. Oke, baik. Bu Mei ingin bertanya masalah pekerjaan tadi. Kira-kira Mbak Tiara itu sebenarnya suka nggak sih dengan pekerjaan itu, atau terpaksa, atau memang sebenarnya enjoy dengan pekerjaannya? Saya sih suka, soalnya juga kerjanya nggak berat-berat Bu. Saya cuman mungkin buat minuman, nganterin minuman gitu doang. Saya juga enjoy lah ngejalanin pekerjaan itu. Enjoy ya? Iya. Tapi ya di situ nanti resikonya saya paginya terlambat, saya ketinggalan di mapel pertama, saya dapat teguran dari wali kelas gitu. Oke.
Jadi sebenarnya Mbak Tiara enjoy ya, mungkin kan karena dapat uang dapat gaji, bisa menambah uang saku, bisa membantu orang tua, begitu ya. Tetapi di sisi lain Mbak Tiara juga merasa bahwa dengan Mbak Tiara bekerja malah menambah permasalahan baru juga. Akhirnya Mbak Tiara sering datang terlambat, begitu ya. Oke. Terus harapannya Mbak Tiara setelah proses konseling ini inginnya bagaimana? Saya bisa jadi lebih, caranya gimana biar saya bisa bangun pagi. Bisa bangun pagi, datang tepat waktu ya, bisa tidur lebih awal. Begitu, oke. Nah, pada proses konseling ini nanti kita akan menggunakan teknik kontrak perilaku. Nah, pada kontrak perilaku ini nanti akan ada reward Mbak Tiara. Nah, rewardnya itu dari Bumai. Kira-kira Mbak Tiara ingin mendapatkan reward atau penghargaan apa sih dari Bumai? Gak usah sih Bu, menurut saya soalnya datang tepat waktu itu udah kewajiban, jadi gak usah di-reward, gak apa-apa. Oke, berarti disepakati ya bahwa Mbak Tiara tidak membutuhkan reward dari Bumai. Jadi Mbak Tiara secara sukarela ingin berubah, ingin datang tepat waktu, ingin berangkat lebih pagi, ingin tidak terlambat. Kemudian pada kontrak perilaku selain ada reward atau penghargaan, ada juga konsekuensi. Nah, kira-kira Bumai ingin bertanya dengan Mbak Tiara. Kira-kira Mbak Tiara ketika sudah melaksanakan kontrak perilaku ini, tetapi Mbak Tiara tidak berhasil, kira-kira konsekuensinya apa? Boleh saya mengganti teman saya piket selama seminggu? Untuk konsekuensinya dipersilakan kepada Mbak Tiara. Maksudnya Mbak Tiara sendiri silakan, terserah Mbak Tiara. Iya, saya bakalan membantu teman-teman saya piket selama seminggu. Jadi nanti teman-teman gak usah piket, saya aja yang piket. Oh begitu ya. Berarti Mbak Tiara bersedia untuk menggantikan piket dari teman-temannya. Oke. Jadi kira-kira Mbak Tiara ingin merubah apa saja tadi? Bangun tidurnya Bu. Bangun tidurnya. Terus pas mau tidur, habis itu manajemen waktu pas belajar sama kerjanya itu. Oke. Terus untuk pekerjaannya apakah masih diteruskan ataukah kira-kira bagaimana? Nanti kalau tidak memungkinkan ya saya terpaksa berhenti, nggak apa-apa Bu, untuk demi pendidikan saya, jadi saya nggak apa-apa berhenti. Gimana jalan keluarnya? Gitu ya. Jadi begini Mbak Tiara, sebenarnya bekerja tidak apa-apa, membantu orang tua boleh-boleh saja, mau mendapatkan uang saku lebih juga nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Tetapi Mbak Tiara tentunya sekarang tahu ya tugasnya Mbak Tiara itu apa? Belajar. Ya, sekarang Mbak Tiara adalah tugasnya belajar, statusnya sebagai siswa. Nah, pekerjaan itu bisa dilaksanakan nanti ketika sudah lulus ya. Nah, kira-kira Mbak Tiara sanggup nggak untuk melaksanakan kontrak perilaku ini? Insya Allah sanggup. Insya Allah sanggup ya. Nah, saya minta Mbak Tiara untuk mengisikan kontrak perilaku ini. Ya, silakan diisi di meja. Ini nama saya. Ya, silakan diisi namanya. Nah, untuk kolom kedua itu usaha yang akan diberikan ketika berhasil. Usaha saya dikatakan berhasil jika
Kalau saya saudara nggak apa. Kenapa? Iya boleh. Ini unitnya itu. Ya, apabila saya berhasil melakukannya, saya akan jangan lupa ditandatangani juga ya Mbak Tiara. Gitu. Diisi nggak? Diisi? Oke, silakan ditulis juga namanya. Di sini. Ya. Oke, saya tanda tangan. Oke, sebelumnya Bu Mei juga ingin bertanya. Sebenarnya Mbak Tiara sebelumnya pernah mencari solusi enggak? Kira-kira sebelum proses konseling ini, kira-kira pernah mencoba nggak cari solusi? Kira-kira biar tidak terlambat itu gimana? Itu pernah nggak? Saya udah pasang alarm udah gini-gini tapi tetap nggak membangun. Nggak mempan ya? Tetap nggak bisa bangun karena mungkin karena tidurnya juga terlalu malam itu ya. Kecapean dari Capek. sekolah terus mau lanjut Kerja. Iya. Pada proses konseling ini kita akan melakukan kontrak perilaku. Nah, harapannya pada kontrak perilaku ini Mbak Tiara bisa berubah. Mbak Tiara bisa datang tepat waktu, tidak terlambat. Harapannya begitu. Jadi yang awalnya dalam 1 minggu bisa terlambat 2 sampai 3 kali, dalam 1 minggu ini tidak terlambat sama sekali. Nah, saya persilakan untuk Mbak Tiara membacakan isi dari kontrak perilaku ini. Kontrak perilaku. Saya Tiara Lucia Bayanisa pada tanggal 16 Juli 2025 menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini. Yang pertama adalah bangun lebih awal. Yang kedua adalah tidur tepat waktu. Dan yang ketiga adalah tidak datang terlambat. Usaha saya dikatakan berhasil jika saya bangun di atas jam 6. Saya bisa tidur di bawah jam 11 dan saya datang ke sekolah sebelum jam 7. Apabila saya berhasil melakukannya, menurut saya datang tepat waktu adalah kewajiban.
Jadi kalau bangun tidur lebih cepat dan bangun tidur lebih awal itu adalah untuk kebaikan saya sendiri, Bu. Terus jika saya gagal, maka saya bersedia membantu teman saya piket kelas itu selama seminggu. Oke, baik. Jadi isi dari kontrak perilaku ini menyatakan bahwa Mbak Tiara ingin bangun lebih awal, Iya. ya, tidur tepat waktu dan tidak datang terlambat. Jadi nanti mulai minggu ini, dalam hari minggu ini, artinya besok Mbak Tiara diharapkan bisa datang tepat waktu sampai sekolah maksimal jam 6.45 sudah di sekolah, gitu ya. Nah, usaha yang dikatakan berhasil jika Mbak Tiara bisa bangun lebih pagi dan bisa datang tepat waktu, gitu ya. Nah, untuk menurut Mbak Tiara, kira-kira kesimpulan dari hasil konseling ini itu apa sih? Kesimpulannya sih saya harus lebih baik mengatur waktu. Betul. Terus saya bisa bangun lebih awal gitu, lebih cepat. Itu ya. Berarti pada proses konseling ini Mbak Tiara akan lebih bisa manajemen waktu, bisa tidur lebih pagi, lebih awal, maksudnya kemudian bangunnya lebih pagi, terus datang tepat waktu, gitu ya. Nah, kira-kira bagaimana sih perasaan Mbak Tiara setelah melaksanakan proses konseling ini? Agak lega sih, Bu. Jadi karena saya selama ini pendam sendiri, saya bingung saya harus cerita kemana. Soalnya di kelas teman-teman saya juga mendiami saya tuh, Bu. Oh, teman-temannya mendiami Mbak Tiara? Soalnya kan mereka udah nasihati saya dari kemarin pas guru mapel pertama itu nasihati saya, teman-teman udah nasihati, tapi sayanya yang bandel, jadi saya masih terusin gitu. Terlambat terus ya, akhirnya teman-temannya mendiami Mbak Tiara. Tapi setelah ini Mbak Tiara sudah lega ya. Oke, berarti sekarang Mbak Tiara sudah bisa lebih lega, sudah berusaha untuk bisa datang tepat waktu dengan cara berhenti bekerja tadi, gitu ya. Kemudian untuk kontrak perilaku ini sebenarnya kontrak perilaku ini hanya untuk memonitoring, ya, untuk memonitoring, melihat perkembangan dari Mbak Tiara. Jadi Mbak Tiara tidak usah takut, tidak usah bingung. Wah, kok Bu Mai memberikan saya kontrak perilaku ya, seakan-akan seakan-akan kayak didikte harus berangkat pagi dan lain sebagainya. Jangan terlalu merasa gugup, jangan terlalu merasa takut bahwasanya kontrak perilaku ini sebenarnya hanya untuk mengevaluasi dan mengontrol perilaku dari Mbak Tiara. Harapannya bisa datang tepat waktu, tidak terlambat, dan tidak ketinggalan pada jam pertama. Karena kalau misalkan ketinggalan di jam pertama, tentunya akan berkaitan dengan nilai-nilai mapel di jam pertama, gitu ya. Oke. Setelah ini saya minta Mbak Tiara untuk mengisi lembar evaluasi konseling, ya. Silahkan diisi Mbak Tiara, diisi sejujur-jujurnya, tidak perlu ada yang ditutup-tutupi. Saya persilahkan Mbak Tiara untuk mengisi. Silahkan. Ya. Ini untuk pulpennya. Ini yang nomor konseling nama saya, Bu. Iya. Apa Ibu saja? Ya.
pembahasan konseling. Sudah ya? Oke, baik. Kita akan melaksanakan proses konseling pada pertemuan selanjutnya ya, setelah kontrak perilaku ini dilaksanakan. Jadi mungkin kita akan melaksanakan proses konseling pada minggu depan. Nah, kita akan, Bumai akan ngecek apakah selama pelaksanaan proses kontrak perilaku ini ada perubahan apa enggak dari Mbak Tiara. Nanti Bumai akan cek. Nah, pada pertemuan selanjutnya itu kita akan bahas kembali apakah ada perubahan dari Mbak Tiara. Nah, harapannya Bumai juga semoga Mbak Tiara bisa berubah, bisa datang tepat waktu, tidak terlambat, dan sampai sekolah pada pukul 6.45 gitu ya. Oke, proses konseling ini sepertinya sudah selesai. Semoga permasalahan yang dihadapi Mbak Tiara bisa terselesaikan. Mbak Tiara bisa fokus untuk belajar, menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, dan Mbak Tiara bisa lebih percaya diri dan bisa berbaur dengan teman-temannya ya. Oke, karena tadi pada proses konseling diawali dengan berdoa, alangkah lebih baiknya pada proses konseling ini diakhiri juga dengan berdoa. Berdoa, saya mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Tiara. Ibu, saya juga terima kasih banget sama Bu Mai udah dengerin